Paten Peraturan Kepala Desa Penjabaran. Jadi setelah ditetapkan perdesnya ada penjabaran yang akan dilaksanakan. Ini tadi yang kode-kode tadi yang bingung tadi. Ada kode rekening, ini nanti yang bedakan belanja pegawai itu masuk di mana, pendapatan itu apa. Yang kolom-kolom ini yang sebenarnya kita bahas itu tadi. Tapi kalau sudah ketemu per bidangnya, kalau siji berarti pemerintahan, kalau dua nanti di bidang pemberdayaan itu bisa diterjemati di APBDes di tengah. Nah, lebih pasnya dilihat di APBDes-nya. Perubahan anggaran, perubahan perdes, pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi penambahan pengurangan dalam pendapatan. Kayak seperti kemarin sebelum pada saat Covid atau enggak ya, pengurangan 10 juta, pengurangan 10 juta itu bisa perubahan. Ternyata diikuti juga BLT. Nah itu kebijakan. Nah, karena mungkin kalau kemarin tidak ada keputusan bupati terkait kabupaten dijadikan sebagai kabupaten yang wabah, itu kita tidak bisa melaksanakan perubahan APBDes berkali-kali. Kalau itu menjadi dasar bupati mengeluarkan surat keputusan bupati bahwa kabupaten menjadi lokasi misalnya bencana yang kemarin nomornya saya lupa, itu baru kita bisa melaksanakan APBDes perubahan lebih dari satu kali. Normal tidak ada bencana dan lain sebagainya, kita hanya dibatasi satu kali, dan itu biasanya menjelang akhir tahun. Wis bantuan kok ngenti-ngenti teko kementerian, songko aspirasi dan lain sebagainya masuk, itu biasa dibahas di sana. Sisa penghematan belanja, keadaan menyebabkan harus dilakukan pergeseran, keadaan menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Hanya dilakukan satu kali. Ditetapkan dengan peraturan desa mengenai perubahan APB desa dan tetap mempedomani RKP desa. Jadi catatan kami di beberapa pendampingan di Kabupaten Klaten ini hampir ya, tidak semua, hampir semua desa kalau bicara ditanya sudah berapa produk hukum di desa, utamanya perdes yang sudah terbit. Perdesnya apa di awal? Perdes tentang APBDes misalnya di bulan Januari, terus perdes perubahan APBDes, perdes yang terkait cuman 2 atau 3 loh di desa, tidak banyak, padahal sangat banyak. Penegasan batas desa, sistem tentang kewenangan desa, itu kalau bisa setiap tahun itu punya. Kalau di DPR itu ada program legislasi nasional tuh, prolegnas tuh. Jadi di tahun ini target saya ada peraturan sekian, sama perdes nanti BPD juga gitu. Di tahun pertama itu kami punya target sekian perdes, entah perdes apa aja yang mengatur terkait kewenangan skala lokal desa. Misalnya tentang pungutan bagaimana mengaturnya, tentang sistem informasi desa 2021, digitalisasi desa harus siap, itu harus kita atur di peraturan desa. Tentang tata laksana laporan dalam bentuk elektronik itu juga harus dilaporkan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Silakan nanti dievaluasi sudah berapa perdes sejak kita menjabat selaku BPD ini, sudah berapa perdes yang sudah kita terbitkan di desa. Rekening pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Nah ini kemarin awal-awal sempat lama kalau dari APBN, dana desa APBN pengennya langsung ke Bank Jateng. Ternyata kabupaten punya kearifan lokal, kebijakan harus terlewat di Bank Klaten. Ya nggak masalah, memang ada tujuan dan keinginan tersendiri, nggak masalah, tapi harus diatur di bupati. Tapi sekarang sudah lancar. Awal-awal dulu sempat bingung apa Bank Jateng apa namanya Bank Klaten, tapi sekarang pakai Bank Klaten. Rekening kas desa dilaporkan kepala bupati wali kota melaporkan daftar rekening. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini harus diatur, dia kas hariannya itu berapa yang harus dipegang oleh kaur keuangan, apakah 50 juta ataukah berapa,
kasus kemarin di Kecamatan Timur itu bantuan modal, pernyataan modal BUMDes 20 juta atau 50 juta diserahkan ke dari pemerintah desa, wis bener transfer dari pemerintah desa ke bendahara direktur BUMDes. Tadi salah, itu direktur masuknya, masuk ke direktur BUMDes. Sampai direktur BUMDes 1-2 tahun itu belum dieksekusi kegiatannya, pengadaan sembako misalnya apa, beli hasil gabah petani terus nanti digiling terus dijual ke masyarakat, ternyata harganya fluktuatif, nggak berani eksekusi, duitnya ngendap naik BUMDes. Ini tidak dibenarkan. Ada juga yang ini harus dipantau, fungsi BT memantau proses transfer keuangan